bahwa tanda-tanda orang munafik itu ternyata ada 3. Yang pertama, ketika dia berbicara, ia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah ya. Jadi yang mana karangan dari Sayyid Ahmad Al-Hashimi ya. Yang mana Mukhtarul Hadis itu adalah sebuah kitab yang menjelaskan beberapa hadis, yang mana hadis ini memang hadis hasan, hadis sahih ya. Yang mana di sini juga dijelaskan adalah beberapa kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh seorang Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abi Dawud dan sebagainya. Jadi insyaallah yang mana dalam kitab Mukhtarul Hadis itu adalah hadis yang mana mutawatir atau sahih ataupun hasan ya. Jadi beberapa hadis yang mana hadis-hadis pilihan sudah dikumpulkan, yang mana dijadikan satu menjadi sebuah kitab Mukhtarul Hadis. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-harfu hamzati utawi huruf hamzah ya. Hadis yang pertama ini ya. Ati teko sapa ingsun babal jannati ing babe swarga utawa lawange swarga yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fa astaftihu mongko amrih buka sapa ingsun fa yaqulu mongko ngucap sapa al khazinu malaikat kang jaga swarga man iku sapa anta utawi sira. Nah, jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu datang di pintu surga pada hari kiamat kelak ya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan membuka pintu surga tersebut, beliau bertemu dengan malaikat penjaga surga. Tetapi di sini malaikat penjaga surganya itu tidak mengenali siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai bertanya, "Man anta? Siapakah kamu?" Ya. Maka Rasulullah menjawab, "Fa'akulu mongko ngucap sapa ingsun iku Muhammadun utawi Muhammad." Fayaqulu mongko ngucap sapa al-khazin, "Bika kelawan tuan umirtu ikutin perintahake sapa ingsun Allah aftaha ing yen to ora buka sapa ingsun li ahadin marang wong suci qablaka ing dalem sadurunge sira." Nah, ternyata kenapa Al-Khazin atau malaikat penjaga pintu surga itu tidak membukakan pintu ya, atau bertanya siapa engkau, itu memang karena ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai membukakan pintu surga kecuali benar-benar orang terpilih atau orang kekasih, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala sudah masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Jadi itu adalah wanti-wanti Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Khazin atau malaikat penjaga surga. Dan ternyata orang yang datang pertama kali itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Jadi akhirnya malah pintu surga itu dibukakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rawa wasing riwayatake hu ing hadis sapa Ahmad an Anas, Imam Ahmad saking Anas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Anas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya, afatul ilmi utawi ponco boyone ilmu an-nisyanu iku lali wa idha'atuhu lan utawi kesia-siane ilmu antu hadisa yen to nyeritakake sapa sira bihi kelawan ilmu ghaira ahlihi ing liyane ahline ilmu. Rawa sing riwayatake hu ing hadis sapa Ibnu Abi Syaibah, rupane Ibnu Abi Syaibah. Nah, yang kedua itu yang hadis menjelaskan tentang bahayanya ilmu ya. Ternyata ilmu itu bagus ya ketika kita itu menggunakan ilmu dengan baik dan benar, tetapi ada beberapa sisi negatif atau sisi bahayanya ilmu. Yang pertama adalah lupa ya. Kenapa kok sampai lupa itu menjadi sisi bahaya dari sebuah ilmu? Karena lupa itu menjadikan ilmunya itu tidak bermanfaat ya, tidak bisa diamalkan ya. Makanya ketika kita itu belajar membahas ilmu ya, atau ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tentang hubungan suami istri yang sudah halal, atau ilmu fikih dan sebagainya, kita harus benar-benar senantiasa mengingatnya, jangan sampai itu lupa. Dan lebih bahayanya lagi, ilmu itu diamalkan kepada orang-orang bodoh, maksudnya itu adalah orang yang bukan faknya ya, jadi itu berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Afatuddini utawi ponco boyone agama iku salah satu ono telu, fakihun fajizun. Fakihun
Fakihun rupane wong kang ahli fikih, fajirun kang lacut. Lacut itu kelewat batas ya, atau yang tidak memperhatikan etika dalam agama Islam. Wa imamun jairun, imam kang melempeng, wal mujtahidun wong kang ahli jihad, jahilun kang bodoh. Nah, di sini dijelaskan bahayanya agama itu ada 3 perkara ya. Yang pertama adalah seorang yang ahli fikih tapi lacut ya, tapi tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau tidak bisa berbuat adil dengan seadil-adilnya. Kadang masih condong ke kanan dan juga kadang masih condong ke kiri ya. Kalau memang sudah menguasai ilmu fikih ya, kita harus bisa menjadi kaum yang mutawasid atau kaum pertengahan, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri ya. Nah, apabila itu terjadi, itu adalah bahayanya sebuah agama ya. Jadi berhati-hati. Yang selanjutnya adalah imam yang melenceng ya, atau seorang pemimpin yang melenceng, tidak seharusnya melakukan sesuatu perbuatan curang atau misal korupsi dan sebagainya, itu dia lakukan ya, pemimpin yang korupsi. Nah, akhirnya itu adalah menjadi sebuah bahayanya dari agama. Yang selanjutnya adalah orang yang berjihad tetapi bodoh ya, orang yang bersungguh-sungguh tetapi bodoh ya. Jadi itu berhati-hati. Rawawas ngriwayatake sapa Ad-Dailimi, Imam Ad-Dailimi an Ibni Abbas, rupane saking Imam Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun ayatun, utawi tondo-tondone utawa tetengare wong munafik iku salasun ana 3. Idza hadasana likane ngucap sapa al munafik kadzaba mongko dosa mongko goroh. Wa idza wa'ada lana likane janji sapa al munafiq akhlafa mongko nulayani sapa al munafik. Wa idza tumina lana likane dipercaya khana mongko khianat sapa al munafik. Rawawi sing riwayatake sapa As-Syakhani guru loro an Abi Hurairah, rupanya saking Abi Hurairah. Yang selanjutnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ternyata ada 3. Yang pertama, ketika dia berbicara ia berdusta ya. Jadi ketika ada seseorang yang berbicara tetapi ia berdusta, berarti itu adalah bagian orang-orang, ciri orang munafik. Jadi berbicaranya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya ya. Dan ketika dia berjanji, dia selalu menulayani ya. Contohnya dia berjanji akan melakukan hal ini tetapi ternyata tidak ya. Itu adalah ciri orang munafik. Ketika dia berjanji, dia justru mengingkari, dan apabila dipercaya justru dia berkhianat. Jadi berhati-hati ya. Kalau ada tanda-tanda 3 tersebut dalam diri kita, berarti kita adalah termasuk bagian orang-orang munafik ya. Naudzubillah min dzalik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibdahu amri sapa sira rafa'ata ing kaluhuran indallah ing dalam ngarsane Gusti Allah, tahlumu arisu sapa sira aman saking wong jahila kang bodho sapa man alaika ing atase sira. Wa tu'tilan wae sapa sira man ing wong haramaka kan haramaka kang ngaling-alingi man ing sira. Rawa wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Adiyun Imam Adi an Ibni Umar saking Ibnu Umar. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa carilah keluhuran di sisi Allah ya. Mencari keluhuran atau mencari sesuatu yang baik di sisi Allah itu apa ya, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu adalah kita disuruh mencari seperti itu ya. Jadi apa yang menjadi perintahnya Allah kita laksanakan, dan apa yang menjadi larangan Allah ya kita harus jauhi. Jangan sampai sebaliknya ya. Katakanlah berani sama orang tua, berarti itu kan tidak amar ma'ruf nahi mungkar, atau mungkin justru sering mencuri atau sering minum minuman yang memabukkan ya, itu berarti tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang selanjutnya, berbijaklah ketika engkau sedang berbicara dengan orang-orang bodoh ya. Jadi kalau orang-orang bodoh itu mengajak bicara, kita harus bijak, jangan sampai kita terbawa arus suasana orang bodoh tersebut ya. Karena ketika kita terbawa arus suasana oleh orang bodoh tersebut, berarti kita sama halnya tidak ada bedanya dengan orang bodoh tersebut. Makanya di sini disuruh tahlum atau bijaklah ya. Dan yang selanjutnya itu kita harus senantiasa memberi kepada orang yang selalu menghalang-halangi jalan kita, atau orang yang tidak suka kepada kita. Pada intinya adalah kita itu harus selalu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak baik sama kita ya, karena kita tidak akan tahu apakah orang tersebut akan berubah atau tidak. Dan insya Allah ketika Allah sudah memberikan hidayahnya, pasti orang tersebut akan berubah. Makanya di sini wa tu'ti man haramaka.
Itu saja yang bisa saya sampaikan kajian kitab Muhtarul Hadis pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila bermanfaat bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa kita mencari kebenaran-kebenaran yang ada dalam hadis tersebut ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.